Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saila Hasina. Saya putri dari Abah Zamzam. Berdomisili di Lirboyo. Dulu waktu kecil sembari SD saya juga ikut belajar sekolah diniyah di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at Al-Quraniyah HMQ asuhan Abu Yakafabi Mahrus. Lalu setelah SD saya melanjutkan menghafal Al-Quran di Jepara dan juga di Madura. Di Jepara di Pondok Pesantren Al-Islah Wal Isom. Guru saya adalah Ibu Nyai Hajar Maftuhin. Lalu juga melanjutkan menghafal Al-Quran di Madura, tepatnya di nenek saya sendiri di Pondok Al-Hidayat Madura Burneh Bangkalan. Setelah itu, setelah hatam sekitar tahun 2010 saya melanjutkan mengaji kitab kuning di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at di Lirboyo saja juga. Pengasuhnya adalah Kiai Haji Anwar Mansur. Selama kurang lebih sekitar 5 tahun saya di sana untuk belajar kitab kuning. Sampun kemudian setelah itu saya di rumah mengabdi di Al-Baqarah. Apa ya? Kalau saya pribadi, saya sebenarnya dari dulu itu ngajinya kan termasuk terlambat ngajinya kalau dibanding teman-teman. Teman-teman itu kan ngajinya dari awal ya. Saya masuknya langsung kelas 3 sanawiyah. Tapi sebenarnya ngaji itu bukan masalah terlambatnya. Yang penting adalah kemauannya. Kalau kita mau mengaji, mau berusaha dalam mengaji, insya Allah pasti bisa. Jadi saya dulu itu kalau disuruh baca kitab belum bisa sama guru saya disuruh cari, semisal ada permasalahan, saya disuruh cari tabirnya, saya belum bisa. Akhirnya saya cuma buka kitab aja, kitab aja, hanya saya baca walaupun tidak tahu artinya. Saya baca aja berulang kali, sampai pada akhirnya faham dengan sendirinya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah belajar itu dicoba aja, diterusin aja, walaupun sekarang belum bisa. Insya Allah akan ada waktunya kita diberi kefahaman oleh Allah. Menghafal Al-Qurannya totalnya semua 3 tahun. Sanatnya jadi mbah saya sama Bu Nyai Hajar itu kakak adik. Sanatnya sama. Atasnya nanti Ibu Nyai Faiza, kemudian Kiai Umar Mangkuyudan ke situ nanti juga tembusnya Kiai Munawir. Berarti atasnya berumah berarti Munawir. Nggih. Kalau sebenarnya saya mengaji fikih kewanitaan itu ya selama di Mubtadi'at itu di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at. Di situ kan mulai ngaji kitab-kitab fikih. Lalu selain saya ngaji kitab-kitab yang diwajibkan, kebetulan saya ditugaskan oleh guru saya itu untuk ikut bahthul masail seperti itu, musyawarah. Jadi agak lebih sering membahas hal-hal yang tidak dibahas di dalam kelas seperti itu. Jadi dari sejak di Mubtadi'at ngaji kitab-kitab aja itu, ngaji kitab-kitab fikih-fikih yang ada aja. Lalu mendalami lebih dalam sendiri. Jadi tidak tidak dijadwalkan ya. Kalau jadwalnya ngajinya sama kayak teman-teman biasa. Kalau fikih kewanitaan, kalau ciri khasnya pasti mengarahnya ke pembahasan haid, nifas, istihadah, permasalahan darah wanita yang memang sangat rumit itu namanya, makanya fikih kewanitaan. Cuma kalau secara
globalnya kan setiap hukum fikih yang berkaitan dengan wanita maka namanya fikih kewanitaan. Harus mestinya, karena hukumnya kan fardhu ain kalau fikih kewanitaan. Menyangkut keabsahan ibadah setiap hari. Jadi mestinya perempuan itu bekal utama adalah kesehariannya yang berkaitan dengan ibadahnya itu sudah benar dulu. Nah, seperti sholat, wudhu, ya. Setidaknya hukum-hukum haid, nifas, haid ya, kalau nifas kan sudah menikah. Haid itu dasar yang dibutuhkan untuk keseharian sudah harus paham dulu. Mestinya setiap wanita. Jadi sangat penting. Nah, itu dia. Karena memang sebenarnya usia minimal wanita haid 9 tahun. Cuman sekarang kan umumnya mungkin 10 ya sampai 11. Atau bahkan banyak yang masih 12 tahun ya haid. Jadi memang ibu itu harus memberikan pendidikan tentang haid kepada anak itu sejak dini. Kalau menyuruh sholat itu dilakukan sejak 7 tahun, mestinya itu juga dibarengi kalau anaknya perempuan dengan pendidikan bahwa nanti kalian akan mengalami haid seperti itu. Idealnya mestinya setelah masuk usia minimal haid. Cuman jarang, jadi anak-anak SD sekarang nih malu dulu. Malu, jadi kadang-kadang membahas masalah keluar darah saja itu nanti mereka sudah takut nonton. Ya. Tapi akhir-akhir ini ada gebrakan dari teman saya itu memberikan seminar haid untuk anak-anak SD. Nah itu bagus banget. Tapi yang mengatur ibunya, yang ikut anaknya. Jadi ibu dan anaknya. Anak-anak yang SD. Jadi daftar kelas Zoom, itu teman saya sempat mengisi 1 kali atau 2 kali udah mengadakan pertemuan. Itu yang ikut semua anak-anak SD. Kebanyakan kelas 5 dan kelas 6. Itu bagus sekali. Dan alhamdulillahnya karena didampingi mungkin ya, dan juga karena temannya banyak, akhirnya mereka gak malu untuk bertanya. Nah itu bagus. Kalau satu saja yang belajar gitu ya, biasanya agak malu untuk mengungkapkan. Ya, tapi kalau banyak temannya itu semangat, antusias. Ya tentunya pasti akan dampak ke keabsahan sholatnya. Cuma ya kita tidak tahu bahwa kan sebenarnya qabul atau diterimanya ibadah itu kan semua pasti Gusti Allah. Jadi mboten saged kita tidak bisa, oh berarti dia nggak usah sholatnya nggak diterima, kan nggak saged, nggak bisa. Cuma sebagai hamba mestinya kita mengaturkan kan yang paling baik ya. Mestinya mengaturkan yang paling baik. Kalau bisa belajar agar sholatnya sah ya, atau belajar supaya ini tidak diragukan lagi keabsahannya, sholat, ibadahnya dan yang lain-lain, mestinya kan harus belajar. Tapi tidak kemudian sebagai orang yang sudah belajar akhirnya menvonis orang yang tidak paham, oh berarti sholatnya nggak diterima. Enggak seperti itu. Cuma pastinya secara zahirnya akan berdampak pada keabsahan sholatnya. Ya kayak orang seumpama waktunya suci dari haid, ternyata dia enggak, atau mandi besarnya tidak benar. Cara mandi besarnya tidak benar. Ya akhirnya kan berarti dalam sehari-harinya dia tetap membawa hadas besar kan seperti itu. Dan itu banyak teman-teman yang seperti itu. Agak sulit juga karena memang sudah didoktrin sulit oleh ulama. Bahkan ulama sendiri ada yang memang tidak membahas dalam kitab fikihnya tentang haid, atau hanya membahas sedikit saja
Karena sudah mendoktrin bab haid itu termasuk bab yang paling sulit. Jadi tidak beliau bahas dalam kitabnya. Jadi untuk memudahkan sebenarnya kalau memudahkan dengan belajar, dengan menge-share ilmu-ilmu fikih wanita di medsos itu sudah termasuk memudahkan orang awam belajar. Tergantung orang awamnya mau belajar atau tidak, ngonten. Kalau memudahkannya sih sebenarnya sudah banyak mungkin ya yang menyebarkan ilmu ini di YouTube, mungkin di Instagram atau Telegram, tapi orang awamnya mau belajar apa enggak. Jadi kita harus balik. Semudah apapun kalau orang awamnya nggak mau belajar ya nggak paham-paham, ngonten. Kalau dibilang rumit, sangat rumit karena pembahasannya darah. Sedangkan perempuan itu setiap perempuan itu darah yang keluar setiap bulan itu beda-beda. Ada yang normal ya biasa keluar terus berhenti seperti 7 hari keluar terus berhenti. Ada yang enggak, keluar sehari berhenti, keluar lagi berhenti, keluar lagi berhenti. Seperti itu. Jadi sangat rumit, apalagi kalau orang itu nggak mencatat darahnya. Jadi nggak tahu kapan sucinya, nggak tahu kapan keluarnya lagi. Nah itu, jadi karena permasalahannya dengan darah, maka itu sangat rumit. Dan setiap orangnya berbeda, itu dia yang bikin rumit. Sehingga kalau membahas permasalahan fikih wanita, itu kita harus pahami dulu. Masuk dulu ke pembahasannya, cari dulu ini nanti kebiasaannya berapa, baru nanti bisa menjawab soalnya. Kalau fikih yang lain mungkin kan bisa digebiah-uyah kalau bahasa Jawanya. Satu soal bisa untuk semua pertanyaan. Satu jawaban bisa untuk semua pertanyaan. Seperti itu. Tapi kalau masalah haid tidak bisa. Kalau sudah kadung pembahasan soal darahnya itu keluar putus seperti itu, maka harus difahami betul. Itu rumitnya di sana. nggak bisa ya? Jangan pengen cuma tahu jawabannya aja, tapi ayo pengen tahu ilmunya. Jadi kalau seumpama tiba-tiba punya kasus seperti itu, kan kita tidak tahu, perempuan tidak tahu kapan dia nanti ditakdirkan untuk istihadah.